When you tell me you learn, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, sudah memasuki bulan Ramadan. Sekarang waktunya persiapan untuk melewati bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Apa saja yang kami persiapkan untuk melewati bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Yang pastinya akan ada kue-kue lebaran seperti ini, baik yang kue toples maupun yang kue handmade. Nah, di sini juga sudah ada kurma. Kurma ini khasnya Ramadan ya. Jadi pasti kami akan menyiapkan kurma di rak kami. Jadi ada yang kemasan sendiri, ada yang titipan dari orang. Nah, kalau Ramadan biasanya kami juga akan stok nugget, karena kalau nugget itu kan paling gampang ya buat masaknya. Biasanya kalau orang-orang rumah lagi males masak buat sahur, mereka akan larinya ke nugget. Jadi stok untuk nugget akan kami penuhi. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Belfood, jadi nuggetnya akan selalu ready. Ini yang patut untuk disiapkan di bulan Ramadan karena lebih simple gitu ya. Terus kami juga sudah prepare untuk sirup marjan, sirup ABC dan lain-lain. Nah, kemudian untuk beras juga kami siapkan karena beras ini agak tricky ya, harganya relatif fluktuatif, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian minyak goreng dan segala macam ini juga harus disiapkan. Nah, selain nugget, makanan instan lainnya seperti mie instan, terus sarden dan segala macam juga harus kita prepare. Karena ya itu tadi, biasanya menginjak minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat Ramadan, orang sudah mulai malas masak untuk sahur, jadi pengennya yang instan-instan saja. Nah, ini juga harus kita siapkan ya. Semuanya harus dipenuhi kebutuhannya untuk pelanggan-pelanggan. Nah, seperti ini kalau Ramadan juga khasnya adalah kembang api. Jadi di sini kami juga jualan kembang api. Cuman untuk lebaran kali ini agak sedikit riskan jualan yang agak meletusnya kenceng karena kejadian yang kemarin ada produsen petasan yang meledak rumahnya. Nah, ini untuk minuman kemasan juga sudah disiapkan, ada siplah, ale-ale, air mineral dan segala macam itu sudah disiapkan juga untuk menyambut Idul Fitri. Jadi biasanya suguhannya akan lebih simpel kalau pakai air minum kemasan. Ini juga baru datang wafer roll Coco Ratu. Nah, selain itu juga harus dipersiapkan untuk alat kebersihan rumah. Jadi biasanya menjelang hari raya Idul Fitri itu orang suka bersih-bersih rumah karena akan kedatangan tamu. Nah, untuk persiapan tamunya sendiri biasanya yang dari luar kota, kita harus menyiapkan daycare ya, peralatan kebersihan sehari-hari, misalkan sikat gigi, sabun. Jadi biasanya yang luar kota itu lupa bawa sikat gigi, lupa bawa sabun dan segala macam, itu juga harus kita siapkan. Nah, biasanya menjelang hari lebaran juga anak-anak muda itu akan suka mengecat rambutnya ya. Jadi stok semir ini juga harus diperbanyak. Jadi hampir semua barang sih sebenarnya laku kalau lebaran itu. Jadi mulai dari tisu travel, jadi orang bepergian pasti butuh tisu. Terus popok-popok, jadi yang bayinya masih pakai pampers atau popok juga harus disiapkan. Minyak wangi agar penampilannya selalu fresh. Jadi semuanya harus disiapkan sih kalau untuk menyambut lebaran itu. Terutama ini kue-kue lebaran. Nah, di sini juga lagi ada ibu-ibu yang menyiapkan parcel untuk lebaran. Jadi
mereka dari kesatuan apa gitu di TNI, terus mau pesen untuk parcel anggota-anggotanya. Jadi mereka akan pesan beberapa set untuk anggotanya. Nah, kami juga menyediakan pelayanan untuk membuat parcelnya. Jadi pilih isinya parcel apa, terus kita siapkan kemasannya, bisa pakai tas, bisa pakai kardus, atau dibentuk dalam bingkisan. Cuman kebanyakan mereka akan memilih lebih ekonomis untuk pakai tas yang tipe spoon itu, jadi akan lebih efisien dan ekonomis. Tas pun ada sablonannya, selamat hari raya Idul Fitri gitu biasanya. Itu akan lebih murah meriah tuh. Nah, mereka akan milih isinya apa sesuai dengan budget per orangnya berapa. Nanti kita siapkan, mereka tinggal ambil tanggal berapa gitu. Biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi biasanya yang pesan-pesan ini biasanya dari sekolahan, dari yang anggotanya banyak lah intinya. Anggotanya banyak, mereka akan membutuhkan beberapa pack parcel untuk THR Idul Fitri, biasanya seperti itu. Nah, di sini stoknya masih melimpah, masih banyak, di gudang juga masih banyak, jadi cukup lah. Nah, pas Lebaran biasanya orang itu makannya nggak karu-karuan ya, jadi akan relatif kena panas dalam dan segala macam. Ini item yang bakal dicari ya, larutan penyegar seperti itu bakal dicari. Nah, karena Lebaran banyak orang, jadi sistem keamanan di toko juga harus disiapkan. Ini tadi saya juga baru pasang CCTV tambahan untuk sudut yang menurut saya masih blind spot ya. Memang untuk CCTV ini tidak bisa mencegah kejahatan, tapi paling enggak membuat orang itu was-was, tahu bahwa toko ini ada CCTV-nya. Jadi ini tadi sudut pandang CCTV yang baru saya pasang, jadi bisa mengcover beberapa area yang sebelumnya tidak bisa di-cover dari CCTV saya yang sudah dipasang sebelumnya. Ini untuk CCTV di kasir. Fungsinya CCTV di kasir itu adalah untuk memastikan wajah dari pembeli. Jadi kalau misalkan ada tindakan kejahatan, kita bisa mengenali wajahnya dengan jelas kalau ada CCTV di kasir. Ini untuk outdoornya, jadi biasanya rawan kehilangan sepeda motor, helm dan sebagainya. Jadi kita siapkan CCTV untuk di outdoor juga. Di pelanggan akan relatif merasa nyaman. Ini untuk sudut satunya dari sisi sebelah kiri. Jadi yang tadi saya pasang adalah dari sisi sebelah kanan. Jadi dua sisi toko akan tercover CCTV. Jadi kami akan bisa mendeteksi dengan mudah. Itu saja yang kami siapkan selama bulan Ramadan ini untuk menyambut juga Idul Fitri. Semoga rezeki kita lancar di Idul Fitri tahun ini. Semoga teman-teman SRC sukses selalu. Amin. Ciao.